Membedah PKI lama dengan PKI hari ini, PKI Gaya Baru, oleh Anton Permana dari Tanhana Dharma Manggrava Institute. Sastrawan Taufik Ismail dalam puisinya pernah menyebutkan ada satu ideologi di dunia yang telah membunuh manusia sebanyak 120 juta nyawa di 75 negara dalam 74 tahun. Ini adalah pembunuhan terbesar dalam sejarah kehidupan manusia di dunia. Dan ideologi itu bernama komunisme. Di Indonesia, ideologi ini pernah hidup dan diadopsi oleh sebuah partai politik bernama PKI, Partai Komunis Indonesia. Sejarah kebiadaban PKI di Indonesia juga tidak kalah biadab, tidak kalah kejam dan sadis. Tercatat dalam sejarah, PKI di Indonesia telah melakukan pemberontakan berulang kali untuk merubah Indonesia menjadi negara komunis. Tak terhitung korban ribuan nyawa, korban harta yang dijarah dari rakyat Indonesia akibat kebiadaban PKI. Mulai dari pemberontakan 1926, selanjutnya 1948 di Madiun, dan yang paling sadis pemberontakan itu adalah pada tahun 1965 yang kita kenal dengan Gerakan 30 September. Masih segar dalam catatan sejarah bagaimana para kader PKI menculik para bupati, para ulama dan kiai NU, para santri, polisi, para raja kesultanan, bahkan tentara berpangkat jenderal pun mereka bantai. Pembantaian di Madiun, penculikan di pesantren Magetan, ladang pembantaian di Blora, sumur neraka di desa Koco, tragedi Bandar Betsi, pembantaian terhadap Kesultanan Darul Alam Sumatera Utara, hingga penculikan dan pembunuhan terhadap para jenderal senior TNI Angkatan Darat, yang kemudian mereka bantai, kuliti, dan kubur hidup-hidup di sumur lubang buaya. Banyak lagi tak terhitung deretan kekejaman PKI yang sungguh di luar batas rasa kemanusiaan. Pada Masyumi, pada PII, kepada tokoh ulama Muhammadiyah, Persis, bahkan juga tokoh agama lain. PKI ini tidak peduli dan mengenal agama, karena mereka anti Tuhan dan benci terhadap agama. PKI lama juga dengan piawai menembus istana, menguasai pusat kekuasaan era Soekarno, sehingga leluasa melakukan agitasi, fitnah sesat dan adu domba sesama anak bangsa. Hingga meletuslah berbagai macam perang saudara, seperti DITI, PRRI, Parmesta, termasuk Ganyang Malaysia. Di mana semua itu disadari di kemudian hari, ternyata hanyalah trik licik PKI untuk menguras energi bangsa Indonesia yang baru berdiri, melumpuhkan para tokoh sentral pejuang dan singa Nusantara dengan adu domba perang saudara. PKI lama dan PKI hari ini sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya berbeda pada penggunaan instrumen dan sarana perjuangan semata. PKI lama terfokus kepada bagaimana banyak pengikut mempropagandakan ketidakadilan atas kapitalisme, sentimen antara buruh dan pengusaha, dan isu-isu kerakyatan dengan menggunakan jargon kerakyatan, pro-proletarianism. Tapi tentu isu ini tak lagu lagi saat ini. PKI hari ini lebih fokus kepada bagaimana masuk ke dalam sistem pemerintahan, menyusup ke dalam partai politik, ormas-ormas besar, menguasai media massa utama, sendi-sendi negara, menyebar dan meracuni pemikiran para anak bangsa dengan pemikiran ala PKI, yaitu menjadikan agama adalah ancaman dan musuh negara, menjadikan Islam dan TNI seolah momok yang menakutkan dan mesti dijauhkan dari kehidupan dan kekuasaan negara. Dan yang utama adalah memanfaatkan dukungan penuh bantuan ekonomi, sogokan uang, modal politik, pangkat jabatan sebagai instrumen infiltrasi menguasai pusat kekuasaan. Namun, PKI hari ini juga manusia biasa loh guys. PKI hari ini ternyata juga makan bakso, makan ayam penyet, dan juga makan steak dan pizza. Karena mereka juga terpecah ke dalam 4 faksi, yaitu 1. PKI radikal, para kader PKI yang ideologis sejati, militan, keturunan langsung para gembong PKI yang haus akan pembalasan dendam, serta begitu ingin secepatnya merubah Indonesia menjadi negara komunis. PKI radikal ini sudah siap tempur untuk membalaskan dendam orang tuanya yang berhasil ditumpas oleh TNI bersama komponen rakyat Indonesia, khususnya umat Islam. 2. PKI oportunis, yaitu
para kader PKI yang harus ikut dan jadi kader PKI hanya mengejar pangkat dan jabatan. Mereka yang maniak dan rakus akan kenikmatan fasilitas kekuasaan. Uji loyalitasnya untuk dapat jabatan adalah berupa membuat kebijakan dan statement yang menyeleneh melecehkan Islam dan merusak kebinekaan. Namun, PKI oportunis ini tidak terlalu militan, karena sejatinya mereka ini hanyalah para kelompok oportunis mencari keuntungan sesaat, yang penting dapat jabatan. Seandainya PKI gaya baru ini tumbang dan kalah lagi, pasti mereka inilah yang paling duluan kabur dan jadi pengkhianat. Yang ketiga, PKI borjuis, yaitu para pengikut PKI yang nebeng asik dengan ideologi PKI, yaitu mereka dari kelompok liberal, kelompok sekuler, para pemuja kebebasan, para bencong, kelompok LGBT, dan juga para kalangan borjuis yang ingin hidup enak, tapi sebenarnya miskin. Bergabung jadi antek-antek PKI adalah solusi mencari makan yang enak bagi mereka, yaitu para buzzer, para influencer tak bermoral, atau bisa juga para artis, tokoh-tokoh yang menjual harga dirinya demi mendapatkan fasilitas dan perlindungan kekuasaan PKI. Yang keempat, PKI garis serong, bukan garis lurus ya guys, karena PKI tak ada yang lurus, yaitu para anak-anak dan kader PKI yang sebenarnya tidak setuju untuk mencoba kembali merubah Indonesia menjadi negara komunis. Karena mereka masih traumatik akan masa lalu mereka. Bagaimana orang tua mereka dikejar-kejar, ditangkap, bahkan dihukum dengan hukuman mati, dipenjara seumur hidup, dan tidak boleh jadi pegawai negeri. Faksi PKI garis serong ini sadar bahwa sebenarnya kondisi anak-anak PKI hari ini sudah lebih dari cukup, sudah mulai hidup normal dan berdampingan kembali dengan rakyat sejak pasca reformasi. Bahkan sudah banyak yang jadi pejabat, kepala daerah, hingga masuk istana. Faksi ini takut seandainya rencana revolusi mengganti Indonesia menjadi negara komunis akan gagal kembali. Mereka tentu akan berhadapan dengan rakyat beserta TNI yang sudah siaga dan sudah sama-sama tahu posisinya. Ini akan berbahaya bagi kehidupan mereka yang sudah mulai enak menikmati kekuasaan. Tetapi faksi PKI radikal begitu percaya diri dan tetap akan menggunakan cara revolusi sebagai pusat gravitasi perjuangan para pengikut komunisme. Di dalam kajian analisis ancaman TNI Angkatan Darat pada tahun 2016 yang lalu, dalam metode Facebone of Threat, skor ancaman kebangkitan PKI ini adalah 16,5 alias high atau tinggi. Kalau melihat kondisi hari ini, boleh dikatakan sudah bisa jauh di atas dengan skor 19 plus dengan status akut atau sangat berbahaya. Selanjutnya dalam teori Postelo, gerakan PKI juga sudah sangat menyeluruh, hampir menguasai seluruh lini kehidupan negara dan sendi-sendi negara. Yang paling utama itu gerakan mereka adalah mereka menguasai ekonomi, politik, organisasi, aparatur, dan satu langkah lagi, masalah legalitas. Untuk masalah legalitas, PKI hari ini berhasil menunggangi draft RUU HIP, haluan ideologi Pancasila yang akan menjadi sarana pintu masuk PKI bisa reborn bahkan bisa ikut pemilu pada tahun 2024 nanti. Secara kasat mata, sebenarnya pola PKI lama dengan PKI hari ini banyak yang sama, yaitu dengan mengidentifikasinya melalui cara-cara propaganda, memutarbalikkan fakta, cara mereka adu domba, cara mereka menfitnah, menyebar kebencian, membunuh karakter tokoh dan simbol agama, hingga kriminalisasi terhadap orang-orang yang dianggap jadi ancaman. Fakta sejarah pun mau mereka hapus dan hilangkan. Dan ternyata semuanya saat ini kembali terjadi. Ulama dikriminalisasi, keluarga besar TNI difitnah dan dipenjarakan, agama dilecehkan, energi negara dikuras menuju kolaps dan hutang dan perpecahan sesama anak bangsa. Pemikiran-pemikiran ala komunis banyak mewarnai kebijakan dan narasi hari ini. Namun, meskipun PKI hari ini hampir berhasil menguasai dan mengendalikan kekuasaan, tapi PKI hari ini masih sulit untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat banyak. PKI hari ini terbilang elitis dan borjuis, karena hanya mencari kekayaan buat elit kalangan atas mata. Mereka kuat di atas, lemah di arus bawah. Tambah lagi, deklarasi 24 provinsi hanya dalam 1 bulan ini yang tegas dan siap menyatakan perang dengan PKI, cukup membuat PKI berhitung lagi mau revolusi. Secara kekuasaan, PKI hari ini memang superior dan di atas angin. Bisa menggunakan tangan-tangan kekuasaan sebagai algojo berseragam, menghajar para tokoh masyarakat khusus dari kalangan TNI dan Islam yang menjadi musuh utama PKI hari ini. Tetapi, kesulitan ekonomi, dampak badai COVID-19,
hutang negara, serbuan TKA Cina telah menjadi bumerang bagi kemarahan masyarakat terhadap penguasa hari ini. Kenapa bumerang? Dengan semakin banyaknya para kader dan pendukung PKI di dalam tubuh pemerintahan, di mana mereka muncul terang-terangan dengan slogan bangga jadi anak PKI, dengan statement-statementnya yang aneh-aneh, menjadikan masyarakat mudah mengkaitkan hubungan antara keduanya. Apakah PKI hari ini akan mudah melenggang merubah Indonesia menjadi komunis? Belum tentu, karena PKI hari ini terlalu manja bergantung kepada kekuasaan dan dukungan Cina komunis. Padahal, semua itu tidak jaminan. Semuanya bisa berbalik arah kapan saja. Karena kalau bicara PKI, negara ini satu suara menganggap PKI adalah musuh bersama bangsa Indonesia melalui TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 sebagai payung hukumnya. Ditambah Cina pun saat ini sedang terkonsentrasi menghadapi aksi balasan dari Amerika bersama sekutunya atas wabah COVID-19 ini, yang belum tahu ujung nasibnya. Sedangkan di satu sisi rakyat Indonesia sudah sadar semuanya, sudah terjaga dari buayan mimpi manis propaganda PKI selama ini. Maling teriak maling, mengaku wong cilik, ternyata wong licik. Mengaku Pancasilais, ternyata antek-antek komunis. Mengaku toleran, ternyata biang dari segala kerusakan. Rakyat Indonesia hari ini hanya menunggu satu saja momentum titik letup untuk kembali bergerak serentak menumpas PKI sampai ke akar-akarnya tanpa ampun. Kalau draft rancangan undang-undang HIP ini dipaksakan untuk disahkan DPR RI, inilah pintu masuk pendobraknya. Apalagi para prajurit TNI yang sudah sangat gerah dan geram merasakan bagaimana fungsi mereka saat ini seakan terkunci, ibarat politik belah bambu, dibuat tak punya kewenangan apa-apa alias macan ompong. Dilemahkan secara sistematis, dan semua itu adalah hasil skenario PKI yang pada masa awal reformasi memboncengi dan memanfaatkan reformasi untuk melumpuhkan TNI melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Padahal TNI itu adalah tulang punggung negara. TNI adalah alat pertahanan negara. Tapi mereka lemahkan, mereka borgol dengan bahasa-bahasa manis berbisa atas nama supremasi sipil dan reformasi TNI. Ternyata semua itu palsu dan akal bulus PKI untuk melumpuhkan musuh utama bebuyutannya, yaitu TNI. Hari ini rakyat Indonesia, khususnya umat Islam dan TNI, baru sadar bahwa biang kerok dari semua kerusakan negara hari ini adalah para kader dan anak PKI yang berkolaborasi dengan para pengkhianat negara dan para naga. Rakyat dan TNI sudah sadar, para anak dan kader PKI pun pasti juga sadar. Semua sama menunggu. Dan bagaimana dengan kita? Ikut berjuang selamatkan negara dari ancaman komunis, atau mau ke depannya jadi budak dan korban komunis? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Waspadalah dan bersiap siagalah. Salam Indonesia Jaya.